rumah-rumah IGBI utama Purabat. Panduan mengikuti ibadah online. Siapkan hati dan diri Anda untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari ikut berdoa, memuji dan menyembah Tuhan selama ibadah. Apabila diperlukan, Anda dapat mencatat khotbah yang disampaikan. Mari alami hadirat dan lawatan Tuhan hingga ibadah selesai. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita memasuki minggu ketiga pada bulan Juni. Bulan yang luar biasa. Saat ini kita mulai memasuki persiapan menuju normal yang baru. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana buat setiap kehidupan saudara dan saya di hari-hari ini. Tetap bersyukur, tetap berharap sama Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Kita satukan hati kita akan berdoa syafaat. Bapa, kami ucap syukur, ucap kasih-Mu, ucap anugerah-Mu, ucap rahmat, kebaikan-Mu Tuhan yang terus Kau nyatakan buat kehidupan kami ya Allah. Terima kasih buat pemeliharaan. Terima kasih buat tangan kanan-Mu yang kuat yang terus menopang setiap kehidupan kami. Terima kasih, Kau punya gembala yang baik, Kau punya Allah yang setia, Kau punya Allah pemilik alam semesta yang memberikan mujizat hari-hari ini buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau satukan hati kita, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap tudung rohani kami ya Allah. Buat Bapak Pendeta Dr. Yuni Konoto Raharjo selaku Gembala GBI Gatot Subroto beserta keempat wakil Gembala Sidang, juga pada Bu Gem Ocen Tuhan selaku Gembala CK2, Pak Gemimbi dan Bu Gem Rina selaku Gembala GBI Mampang Perapatan Tuhan. Biar kasih-Mu Tuhan terus menyertai setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ya Allah. Berkat-Mu Tuhan Kau curahkan, Kau limpahkan ya Allah. Tutup bungkuskan kuasa darah-Mu, jaga para malaikat-Mu tembok berapi menjagai seluruh orang yang bertalian darah dengan hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Dan juga kiranya Kau taruh firman-Mu dalam isi hati hamba-hamba-Mu Tuhan. Untuk kami, setiap jemaat-Mu Tuhan, boleh Tuhan mengerti setiap rencana kehendak-Mu buat setiap kehidupan kami ya Allah. Dan kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu hari-hari ini. Bapak, kami juga mengucap syukur Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia ya Allah. Kami mau katakan damailah Indonesia. Biar berkat-Mu boleh Kau curahkan Tuhan buat bangsa kami ya Bapak, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Talau hingga Pulau Rote. Kiranya Tuhan kasih-Mu Tuhan menyertai bangsa kami ya Bapak. Berkati Tuhan pemerintahan bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan Yesus, juga segenap jajaran menteri, siap lembaga tinggi negara Tuhan, kepolisian, TNI Tuhan. Bapak Kau yang berkati Tuhan siapa pemerintahan kami ya Bapak. Takut akan Engkau Tuhan, juga hikmat-Mu ya Bapak. Boleh Bapak membawa bangsa ini Tuhan menuju setiap rencana kehendak-Mu ya Abah. Juga boleh melewati setiap badai COVID maupun badai krisis ekonomi ini ya Allah. Dan kami boleh menjadi umat pemenang Tuhan. Bangsa Indonesia boleh menang Tuhan atas COVID-19 maupun atas krisis ekonomi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tapi sekali lagi Tuhan mau katakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Terima kasih Bapak. Kau juga berdoa buat kota Jakarta Tuhan, kota tempat di mana kami boleh berada. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Tuhan Yesus Bapak. Kau yang menjagai kota Jakarta, ibu kota Indonesia ini ya Bapak. Berkati gubernur, berkati wakil gubernur, setiap wali kota Tuhan, camat, lurah, RW RT Tuhan. Kau yang berkati Tuhan. Kiranya takut akan Engkau, hikmat-Mu juga Kau curahkan untuk boleh Bapak mengawal kota Jakarta ini Tuhan. Kami boleh menjadi daerah yang menang atas COVID-19 Tuhan. Ada sejahtera, ada damai Tuhan di kota kami ya Abah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan juga buat daerah kami Tuhan, daerah Mampang dan sekitarnya Tuhan. Juga kiranya kasih-Mu juga boleh melanda kota daerah Mampang Tuhan. Rahmat-Mu Tuhan boleh Kau curahkan buat Mampang ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami juga membawa setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Abah.
Kami percaya Tuhan hari-hari ini Bapa, Engkau Tuhan sedang melawat, Engkau sedang bekerja Tuhan. Keluarga lepas keluarga di GBI Mampang Tuhan, Engkau yang jaga, Engkau yang pelihara Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang hadir dalam rumah lepas rumah Tuhan, daripada jemaat GBI Mampang Perapatan Tuhan. Yang sakit boleh Engkau sembuhkan, yang punya beban berat boleh Engkau berikan kelegaan. Ada kekuatan, ada pengharapan yang baru dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar Bapa Engkau jumpai pribadi lepas pribadi Tuhan. Hari-hari ini Bapa, kebangkitan boleh terjadi, Pentakosta yang ketiga boleh terjadi Tuhan. Roh Kudus boleh Engkau curahkan, boleh memberikan damai sejahtera, boleh memberikan sukacita, boleh memberikan kekuatan hari-hari ini Bapa buat setiap jemaat-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Bapa buat setiap kasih dan rahmat-Mu ya Allah. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biar Engkau yang pimpin, Engkau yang hadir Tuhan dalam ibadah kami ya Allah. Engkau yang bertata di atas pujian, pengagungan setiap kami Tuhan, umat-Mu yang mengasihi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Biar segala pujian dan hormat syukur hanya bagi Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kita semua yang sepakat boleh katakan amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan dari Wahyu 4 ayat 9 sampai dengan 11. Saya bacakan. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Hari-hari ini kita belajar untuk kita tahu siapa pencipta kita. Pencipta kita adalah Tuhan Yesus. Dia rindu untuk kita hidup sesuai dengan rencananya. Hari-hari ini mungkin kita mengalami sesuatu yang sulit. Mungkin kita mengalami melihat tembok mungkin sangat tinggi, atau pada saat kita berdoa mungkin kita merasakan langit seperti langit tembaga, tidak ada jawaban. Tapi yang perlu saudara dan saya tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Dia gak pernah meninggalkan kita, dan Dia bekerja pada saat Dia ditinggikan, pada saat Dia diagungkan, pada saat mulut kita boleh mengucap syukur, memuji dan menyembah Dia. Mari kita satukan hati kita. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Kita akan naikkan satu buah pujian, dipenuhi kemuliaan, dan biar nama Tuhan dimuliakan melalui pujian penyembahan kita. Yesus. Dipenuhi kemuliaan, korban pujian.
ini sulit. Saya nggak bisa bersyukur. Ingat saudara, Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Tuhan itu adalah Allah yang setia. So Dia adalah Immanuel, Tuhan yang terus menyertai setiap kehidupan kita. Cukup buka hatimu saat ini. Cukup angkat tanganmu. Dia ada. Dia ada di dalam hidupmu, di hatimu. Dan buka mulutmu, angkat pujian kepada Tuhan. Dan Dia bertahta di atas pujian setiap umatnya. Dan Dia akan turun. Dan Dia gak akan berlambat-lambat untuk menolong engkau. Kalau ada dosa, kalau ada pelanggaran, cukup mengakui setiap dosamu, setiap pelanggaranmu. Dan Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dan Dia akan mengampuni setiap dosa-dosamu. Buka hatimu saat ini. Buka mulutmu saat ini. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi pujian. Kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, dengan iman kita, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Katakan, sebab Engkau saja yang suci ya Allah. Kau saja yang layak. Kau yang layak terima glory. Yes. Yesus, Yesus Kau Tuhan. Oh, Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau layak. Kau yang layak terima glory. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Sekali lagi kata, Kau layak terima glory. Terima glory. Hanya Kau Tuhan. Naikkan pujian kepada Tuhan. Naikkan syukur kepada Dia. Haleluya. Kami mau naikkan pujian. Kami mau naikkan sembah hormat bagimu Yesus. Allah yang perkasa, Allah kekuatan kami, Allah pengharapan kami, Allah Gembala yang baik.
janji, tiada janji. Sekali lagi katakan, tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat janji-janji-Mu ya Allah. Kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin buat setiap kehidupan kami ya Bapak. Betapa saat ini kami mau ingin memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Biar boleh Kau bertahta atas pujian setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau bawa mujizat, Engkau bawa kesembuhan Tuhan. Engkau yang melawat setiap anak-anak-Mu Tuhan di setiap rumah tangga Tuhan Yesus. Engkau yang menyembuhkan yang sakit, Engkau yang memulihkan Tuhan yang terluka Tuhan. Engkau Bapa mengangkat Tuhan yang saat ini sedang jatuh semangatnya ya Allah. Terima kasih Bapak. Setiap umat yang memuji Tuhan katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Boleh tos kanan kirinya katakan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Di hari-hari ini firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Hari-hari ini, kemarin belum lama kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari di mana pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah penolong. Roh Kudus adalah penghibur dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dia melakukan, dia sanggup, Tuhan Yesus sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Banyak mujizat terjadi. Kita percaya hari-hari ini kita dipenuhi Roh Kudus dan ada mujizat-mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Hari-hari ini saya percaya ada gelombang kesembuhan. Amin. Ada gelombang pemulihan. Amin. Ada gelombang api Pentakosta ketiga terjadi hari-hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Dinyatakan sekarang.
kita boleh percaya bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat demi mujizat dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan, kekuatan dan mazmur kami, gunung batu dan selamatan kami. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran, kaulah benaran. Amin. Dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Saya mengucap syukur Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau kekuatan kami, Kau mazmur kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Sekali lagi katakan, kasih setiamu dengan hati yang mengucap syukur katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Amin. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu. Kali lagi katakan kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita membaca sama-sama di layar. 1, 2, 3. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari hamba-hambanya. Kita akan naikkan pujian, dambaan hatiku. Biar Tuhan boleh menjadi dambaan hati kita. Di hari-hari ini kita boleh mencari Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka engkau akan mendapat, mintalah maka diberikan kepadamu. Hari-hari ini Tuhan Tuhan cuma mau rindu untuk boleh mendengar suara kita, untuk Dia boleh memanggil, kita boleh memanggil Tuhan sebagai Aba dan Bapa kita, sebagai dambaan hati kita, jadi yang terutama dalam kehidupan kita. Kita akan pujian dikatakan, ku rindu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan, Kaulah dambaan. Katakan dari awal, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hatiku, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji. Biar Engkau boleh menjadi yang terutama dalam setiap kehidupan kami, ya Allah. Engkau boleh menjadi kerinduan kami, jadi dambaan hati kami. Yes, kami boleh menyenangkan-Mu Tuhan hari-hari ini, ya Allah. Yes Lord, dambaan. Kita mau naikkan pujian dari awal, biar boleh menjadi doa kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Katakan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan. Sekali lagi katakan, ku rindu Kau Tuhan.
Shalom semuanya. Alkitab berkata bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Setelah itu selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dan dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau saudara adalah murid Tuhan Yesus, berarti pesan ini juga buat saudara dan saya. Setelah Tuhan terangkat ke sorga, 120 murid-murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka jangan pergi dari kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Setelah 10 hari mereka melakukan itu, pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba terdengarlah seperti tiupan angin keras di ruangan itu. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah itu mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Mereka melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini kita sebut sebagai Pentakosta yang pertama. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya mengenai tanda kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita, murid-muridnya, untuk menjadi saksi. Yaitu pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Ini yang disebutkan dengan amanat agung Tuhan Yesus. Untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Kalau kita merindukan kedatangan Tuhan Yesus, seharusnya kita melakukan amanat agung dengan sungguh-sungguh. Ada berapa banyak yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus? Sebelum Roh Kudus dan dalam Pentakosta pertama dicurahkan, murid-muridnya semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Hal ini juga dilakukan
pada waktu menantikan pencurahan Roh Kudus di Azusa Street, Los Angeles, yang kita sebut sebagai Pentakosta kedua. Saya percaya ini juga berlaku untuk Pentakosta ketiga. Sebelum pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga, maka umat Tuhan semua harus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Selama beberapa tahun terakhir, saya selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana untuk membuat umat Tuhan semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama? Tetapi yang luar biasa, hari-hari ini kita melihat bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, Tuhan memaksa kita, umat Tuhan, agar kita semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bagi saya, ini adalah tanda bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga akan segera terjadi. Hal ini juga dinubuatkan oleh nabi-nabinya, seperti Cindy Jacob, Chuck Pierce, James Goll. Cindy Jacob bahkan bernubuat untuk gereja kita, bahwa akan makin banyak gereja-gereja yang akan ditanam, dan akan banyak muncul murid-murid Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan akan turun di gereja-gereja ini, dan bahkan mereka, yaitu saudara akan diutus sampai ke ujung-ujung bumi. Sedangkan James Goll melihat bahwa orang-orang di Indonesia sedang catching the fire. Pada saat murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah mereka berbahasa roh. Saya rindu agar saudara semua dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, karena banyak manfaatnya. 1 Korintus 14 ayat 2 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Karena itu pada waktu kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita merasakan hadirat Tuhan. Ada sukacita yang akan memenuhi kita. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 16 ayat 11. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tengah-tengah pandemi ini, kita perlu mengalami sukacita yang berlimpah-limpah untuk melawan ketakutan, kekhawatiran, kepanikan. 1 Korintus 14 ayat 4 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Artinya, manusia roh kita yang akan dibangun. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 berkata, jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan bernyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Semuanya itu harus bisa memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan tubuh kita, dengan cara bertepuk tangan, mengangkat tangan, melompat, menari, dan lain-lain. Dan kita memuji Tuhan dengan akal budi kita, jiwa kita, kalau kita menggunakan bahasa yang kita mengerti. Contoh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin, dan lain-lain. Dan roh kita akan berdoa, memuji, dan menyembah kalau kita berbahasa roh. Kalau kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita akan bisa berdoa, memuji, dan menyembah lebih lama dibandingkan kalau kita menggunakan bahasa yang kita mengerti. Karena itu, sekali lagi saya merindukan agar semua saudara bisa berbahasa roh. Katakan amin. Apa yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga membuat banyak orang bertobat?
Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan sekitar 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Menurut data dari PBB, pada zaman itu populasi dunia sekitar 300 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Sehingga 3.000 orang waktu itu setara dengan sekitar 78.000 orang saat ini. Kita harus percaya bahwa sekali berkhotbah 78.000 orang bertobat dan dibaptis. Dengan berkhotbah secara online, hal ini lebih mungkin terjadi. Hal yang kedua yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga membuat banyak orang bertobat, yaitu terjadinya tanda-tanda dan mujizat, sign and wonders. Para rasul dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau orang yang dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Tuhan Yesus berkata dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat, sign and wonder akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 14 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Dan tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diperkenankan oleh Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Pada waktu acara lawatan Roh Kudus Pulihkan Indonesiaku tanggal 29 Mei yang lalu, Cindy Jacob bernubuat bahwa Indonesia akan menjadi sangat penting dalam sejarah kekristenan. Mujizat-mujizat seperti orang buta melihat, orang tuli mendengar akan merupakan hal yang biasa yang akan terjadi di gereja-gereja lokal. Wow, orang-orang muda akan mendapatkan jubah mujizat. Ini adalah Pentakosta yang ketiga. Haleluya. Hal yang ketiga yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga membuat banyak orang bertobat, yaitu cara hidup jemaat berubah. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Judul Mazmur 119 yang merupakan pasal dengan ayat terpanjang dalam Alkitab adalah bahagianya orang yang hidup menurut firman Tuhan. Jadi orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan itu akan berbahagia. Dalam pandemi COVID-19 kita harus banyak membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan agar supaya kita berbahagia. Sehingga kita bisa mengatasi segala dampak yang buruk akibat pandemi COVID-19. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku,
besertaku selamanya. Firman berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan memberikan tema tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Kita tidak pernah menyangka bahwa tahun dimensi yang baru adalah seperti sekarang ini. Di mana dengan adanya pandemi COVID-19, kita sekarang memasuki new normal. Ayat emas yang Tuhan berikan adalah dari 2 Korintus 3 ayat 18 dan Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Melalui 2 ayat emas ini, Tuhan berkata bahwa kalau kita makin serupa dengan gambar Yesus, yang berarti kemuliaan Dia di dalam kita semakin besar, maka berkat secara jasmani yang akan kita terima akan semakin besar. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Katakan amin. Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Wow. Tanggal 1 Januari 2020, saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk berkata bahwa memasuki tahun 2020 dalam bekerja mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang lama, tetapi harus menuruti firman Tuhan, tuntunan Tuhan. Ternyata hal-hal ini yang sedang terjadi. Kita sedang memasuki resesi ekonomi secara global. Cara-cara yang lama dalam bekerja sudah tidak bisa dipakai lagi. Kita harus bekerja menurut tuntunan firman Tuhan. Kita harus peka terhadap suara Tuhan. Untuk itu, kita harus menjadi serupa, makin menjadi serupa dengan gambarnya. Orang yang menjadi serupa dengan gambarnya, itu adalah murid Tuhan Yesus. Dengan goncangan ekonomi global yang sedang terjadi saat ini, banyak dari generasi milenial dan generasi Z harus menghadapi kenyataan bahwa betapa rapuhnya budaya mereka dan kehidupan yang dibangun di atasnya. Padahal selama ini mereka begitu percaya diri dan bahkan sombong. Maaf, mereka merasa tidak perlu melibatkan Tuhan, tidak perlu bertanya kepada Tuhan dalam sebuah resep kesuksesan. Sekarang mereka akan tergoncang. Karena itu saya percaya bahwa melalui pandemi COVID-19 ini, banyak orang-orang muda yang bertobat dari cara-cara yang lama. Mereka kalau mau diberkati dalam seluruh yang dikerjakan, engkau harus menjadi murid sehingga peka terhadap tuntunan Tuhan. Tidak salah kalau akan terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Hal yang kedua, cara hidup jemaat berubah. Mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa dikatakan bahwa mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Yang ketiga, cara hidup jemaat berubah. Mereka suka memberi. Suka memberi. Sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam keadaan krisis ekonomi ini, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi dan menabur. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara harus saling memperhatikan mereka-mereka yang ada di kul-kul. Cara hidup jemaat berubah. Mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi, mereka semua suka membaca Alkitab,
suka berdoa, unity, suka memberi, suka memuji Allah dengan gembira dan tulus hati. Dan dikatakan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! 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 Kemudian, apa yang terjadi setelah itu? Goncangan terjadi. Aniaya yang hebat terjadi kepada orang-orang percaya di Yerusalem. Selain rasul-rasul, mereka semua harus lari ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dan pada akhirnya ke ujung bumi. Mereka selama ini berada di zona nyaman di Yerusalem. Mereka biasa berkumpul dalam unity, membaca Alkitab, berdoa, dan memuji bersama-sama dengan sukacita. Suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Mereka berpikir menjadi orang Kristen hanya seperti itu. Mereka lupa bahwa mereka harus pergi menginjil. Caranya bagaimana? Aniaya diizinkan oleh Tuhan. Saya percaya melalui goncangan pandemi COVID-19 ini, kita umat Tuhan yang selama ini ada di zona nyaman, juga akan dipaksa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Selain goncangan, juga terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini murid-murid Tuhan Yesus mempunyai pengertian bahwa yang memperoleh keselamatan hanya orang-orang Yahudi saja. Tetapi dengan adanya pertobatan dari Kornelius yang bukan orang Yahudi, dan Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka berbahasa roh. Dengan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya lewat kesaksian Petrus, para rasul dan seluruh orang percaya di Yudea dapat menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Katakan amin. Dengan adanya pandemi COVID-19, kita juga mengalami perubahan paradigma dalam pelayanan kita. Yang tadinya kita beribadah di gedung gereja, kita berkumpul bersama-sama, bisa berjabatan tangan, saling berpelukan, menyatakan kasih kita, melakukan penumpangan tangan. Sekarang berubah total menjadi ibadah online. Bahkan ada yang tidak bisa melakukan online, sehingga tidak bisa beribadah. Kita memasuki new normal dan tidak bisa melakukan seperti hal-hal di atas. Kita tidak tahu dengan pasti bentuk ibadah kita selanjutnya. Tetapi yang Tuhan mau, kita bisa menerima perubahan paradigma dalam pelayanan ini. Karena sama seperti yang terjadi pada waktu itu, dengan adanya perubahan paradigma, justru terjadi penuaian yang jauh lebih besar. Itu juga yang akan terjadi pada kita pada hari-hari ini. Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berbahasa roh, saudara. Kita berbahasa roh saat oh ralabala kana mata karabara. Oh rabara. Oh rialala bala bara 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 bara. Oh Yesus. Oh Yesus, Yesus. Oh ralabakana bala 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 bala. Oh rialala bala 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 bala. Mujizat terjadi di tempat ini sekarang ini. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang terdampak oleh krisis ekonomi dipulihkan oleh Tuhan. Terima berkat Tuhan. Mujizat terjadi dalam hidupmu saat ini. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau akan dicukupkan, malah berkelimpahan di dalam segala hal. Terima. Tuhan, curahkan kuasa-Mu. Pakai anak-anak-Mu semua nih Tuhan. Menjadi saksi-Mu. Melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Perlindungan-Mu di masa pandemi ini buat anak-anak-Mu. Engkau mengasihi anak-anak-Mu semua. Hamba berdoa buat mereka. Hamba berdoa. Curahkan damai sejahtera-Mu pada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami. Tuhan, itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau saat ini Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan, langsung minta ampun. Katakan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Engkau terus menyertai kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selain kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara, ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, kami terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Gembala, para diakan serta seluruh pengerja mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di bulan Juni, Bapak Daniel, Bapak Sujadi, Kak Jun, Yehezkiel, Angel, Kor, Marcel, Israel, Ibu Wilma, Yosua Siwabesi. Bagi yang namanya belum tercantum agar dapat menghubungi Bugem Rina. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening seperti tertera di layar, dan dapat dikirimkan untuk bukti transfernya kepada Bugem. Sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saudara. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mau naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya
menyertai dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Buat setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa, biarlah firman yang telah disampaikan bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Biarlah Tuhan berkati kami lebih lagi Tuhan. Berkati kami pribadi lepas pribadi Bapa. Baik dalam setiap pergumulan kami Bapa, baik dalam setiap masalah kami Tuhan. Kami percaya saat kami pegang tangan Tuhan, Tuhan sanggup menolong setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami mau perkatakan Tuhan dengan iman bahwa kami terlepas dari COVID-19, bahwa kami terlepas dari resesi ekonomi ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami bisa menjalani Tuhan kehidupan yang normal lagi ya Bapa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebelum kami beraktivitas kembali Tuhan, kami rindu Tuhan menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai terus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.